Bayangkan sebuah dunia di mana anak-anak kecil berbaris setiap pagi, masuk ke gedung yang sama, duduk di ruangan yang sama, mendengarkan hal yang sama, dan keluar lagi 12 tahun kemudian dengan pola pikir yang hampir sama. Apakah itu pendidikan atau pelatihan diam-diam untuk jadi roda dalam mesin yang besar? Mari kita mundur ke awal abad ke-20. Di sanalah berdiri seorang pria namanya John D. Rockefeller. Bukan hanya orang terkaya di zamannya, tapi juga bagi sebagian orang arsitek dari sistem yang kini kita sebut sebagai sekolah. Konspirasi ini mengatakan, John tidak menciptakan sekolah untuk membuat kita cerdas, tapi untuk menjadikan kita taat, patuh, dan bisa dikontrol. Kita bukan dididik untuk berpikir, kita dilatih untuk mengikuti. Melalui General Education Board, Rockefeller mendanai ribuan sekolah, dan tak lama kemudian sistem pendidikan berubah drastis. Anak-anak dikelompokkan berdasarkan usia. Bel belajar berbunyi seperti sirine di pabrik. Pelajaran fokus pada hafalan, bukan pertanyaan. Kedisiplinan diutamakan, bukan kreativitas. Konon katanya dia pernah berkata, "I want a nation of workers, not thinkers." Kalimat yang menggema di ruang-ruang teori konspirasi. Entah dia benar-benar mengucapkannya atau tidak, tetap saja kata-kata itu terasa masuk akal, bukan? Apalagi di zaman sekarang ketika kita bertanya, kenapa kita diajari logaritma, tapi tidak diajari cara mengelola uang? Kenapa kita diuji untuk hafal, tapi jarang untuk bertanya? Apakah ini semua kebetulan atau bagian dari desain besar? Tapi sebelum kita terbawa suasana, mari kita buka sejarah. Faktanya, John D. Rockefeller bukan pencipta sistem sekolah. Sekolah formal sudah ada sejak ribuan tahun lalu, dari Yunani kuno, Tiongkok, hingga peradaban Islam. Sistem sekolah modern yang kita kenal sekarang lebih banyak terinspirasi oleh model Prusia di abad ke-18. Ya, Jerman. Mereka menciptakan sistem terpusat untuk mencetak warga negara yang disiplin dan loyal kepada negaranya. Dari situlah, kelas, guru, ujian, kurikulum nasional menyebar ke seluruh dunia. Rockefeller, dia memang menyumbang banyak uang untuk pendidikan di Amerika. Melalui General Education Board, dia membantu memperluas akses sekolah di daerah miskin dan komunitas kulit hitam. Tujuan utamanya secara resmi adalah pemerataan pendidikan, bukan pengendalian pikiran. Dan kutipan terkenal itu, "I want a nation of workers, not thinkers," ternyata tidak pernah ditemukan dalam dokumen asli manapun. Tapi pertanyaannya tetap menggantung di udara. Kenapa teori ini terasa begitu masuk akal? Mungkin karena kita merasa sistem sekolah memang punya banyak masalah. Terlalu seragam, tidak relevan dengan dunia nyata. Jarang mengajarkan empati, kreativitas, dan berpikir bebas. Dan disinilah konspirasi sering lahir. Bukan dari fakta, tetapi dari rasa frustasi. Jadi, apakah Rockefeller jahat? Apakah sekolah alat kontrol? Jawabannya tidak sesederhana itu. Yang jelas adalah sistem sekolah kita perlu evolusi. Kita butuh sekolah yang bukan hanya mencetak pekerja, tapi membentuk manusia seutuhnya. Manusia yang berpikir, merasa, mencipta, dan bertanya. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan tentang siapa yang menciptakan sistemnya, melainkan siapa yang berani mengubahnya menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga narasi ini bukan hanya mengundang rasa penasaran, tapi juga menyalakan satu hal yang lebih penting, yaitu kesadaran. Jika ada salah-salah kata
atau ada yang mau dikoreksi, silakan drop di kolom komentar. Terima kasih.